Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang Perang Dunia Pertama. Yang pertama ada latar belakang dari Perang Dunia yang pertama. Di latar belakang ini disebabkan oleh dua sebab, yaitu sebab umum dan juga sebab khusus. Untuk sebab umum yang pertama, yaitu adanya pertentangan dari negara-negara Eropa, seperti antara negara Jerman dan Prancis, Jerman dengan Inggris, dan juga Jerman dengan Rusia. Lalu adanya System of Alliance atau politik persekutuan. Politik persekutuan ini terbentuk karena masing-masing negara di Eropa yang merasa terancam oleh negara tertentu. Lalu adanya perlombaan senjata. Perlombaan senjata ini timbul akibat masing-masing negara yang saling curiga dan saling mempersenjatai diri. Lalu ada sebab khusus. Di sebab khusus ini yaitu pada tahun 1914, Austria mengadakan latihan perang di Bosnia. Franz Ferdinand atau putra mahkota Australia dibunuh oleh Jerman untuk mengumumkan perang kepada Rusia pada tanggal 1 Agustus tahun 1914 karena Rusia mendukung Serbia. Dan tanggal 3 Agustus 1914, Jerman mengumumkan perang kepada lagi terhadap Jerman tanggal 4 Agustus 1914. Lalu ada jalannya Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia Pertama ini berlangsung pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai 11 November tahun 1918. Perang Dunia Pertama berpusat di Eropa, dimulai saat Pangeran Austria-Hongaria dibunuh oleh teroris Serbia. Pada tanggal 28 Juli 1941, Austria-Hungaria dan bantuan Jerman menyatakan perang dengan Serbia. Tahun 1917, Amerika Serikat memihak pada negara uang menentang perang ini. Lalu, pada tahun 1918, Jerman terdesak oleh sekutu dan Jerman harus menandatangani perjanjian gencatan senjata. Adapun pihak-pihak yang terlibat dibagi menjadi dua, ada blok sentral dan juga blok sekutu. Untuk blok sentral terdiri dari negara Jerman, Austria, Turki, dan juga Bulgaria. Lalu untuk blok sekutu terdiri dari Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Serbia, Belgia, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, kita akan membahas sebab kekalahan blok sentral. Yang pertama itu, tidak seimbangnya kekuatan yang saling berhadapan. Yang kedua itu, perpecahan dalam blok sentral. Yang terakhir itu, timbul pemberontakan di negara blok sentral. Nah, selanjutnya kita akan membahas wilayah Perang Dunia I. Yang pertama itu, front barat itu ada Jerman, Belgia, dan Prancis. Yang kedua itu front timur, yaitu Rusia, Austria, Hongaria, dan Prusia Timur. Yang ketiga itu front selatan, Italia, Austria, Hongaria, dan Jerman. Yang terakhir itu ada front Balkan dan Timur Tengah. Nah, kita akan membahas selanjutnya akhir dari Perang Dunia I. Akhir dari Perang Dunia I itu dibuatlah perjanjian. Pertama tuh perjanjian Versailles tanggal 28 Juni 1918 antara Jerman dan sekutu, yaitu Jerman menyerah kepada Alsace-Lorraine kepada Prancis dan Ypres-Malmedy kepada Belgia. Yang kedua itu Danzig dan sekitarnya menjadi kota mereka di bawah LBB. Yang ketiga itu Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil alih oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Yang keempat itu Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Yang kelima itu ada angkatan perang Jerman diperkecil. Yang keenam itu kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Wilayah Jerman sebelah barat, sungai Rhine atau Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Dan yang terakhir itu ada wilayah Saar diperintah oleh LBB selama 15 tahun. Ya, tidak diperkenalkan adanya gabungan Jerman-Austria. Yang kedua, Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan dan Istria kepada Italia, serta daerah Bohemia dan
Moravia kepada Cekoslovakia. Perjanjian Anzuili 27 November 1919 antara Sekutu dan Bulgaria. Yang pertama itu Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani. Perjanjian Trianon 4 Juni 1920 antara Sekutu dan Hongaria. Yang pertama daerah Hongaria diperkecil. Yang kedua keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hongaria. Yang keempat perjanjian Sapres 20 Agustus 1920 antara Sekutu dan Turki. Yang pertama daerah Turki diperkecil sehingga tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Yang kedua daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Semsran dan Terikia diduduki oleh Yunani dan Nala Laut Marmora Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Armenia diberi status merdeka. Kurdi merdeka. Selanjutnya ada dampak Perang Dunia I terhadap Indonesia dari politik. Terjadi perubahan dalam politik kolonial Belanda, politik etis, dan politika asosiasi mulai ditinggalkan. Dari ekonomi, krisis ekonomi melanda tanah air Indonesia, baik di kota maupun di desa-desa terpencil. Harga barang naik dan banyak terjadi penjatahan beras terutama kota-kota besar. Selanjutnya dari sosial budaya. Undang-undang sosial dikeluarkan dan emansipasi wanita disambut dengan gembira karena Palang Merah berperan dalam Perang Dunia. Selanjutnya ada masa interbellum. Masa interbellum dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu 1919 sampai 1929. Ditandai dengan kesibukan negara-negara Eropa untuk mencari dan mengusahakan perdamaian atau berdirinya LBB. Selanjutnya 1930 sampai 1939 ditandai oleh kesibukan negara-negara Eropa untuk mencari kawan guna menghalang kekuatan.